Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nabila Hairunisa, NIM 120250149 dari Prodi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sumatera. Nih, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sanitasi lingkungan. Tapi sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sanitasi lingkungan itu apa? Nih, aku bisikin ya. Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih, dan sebagainya. Tapi itu menurut Noto Atmojo loh. Ada juga pengertian sanitasi lingkungan yang lainnya. Nih, sanitasi lingkungan itu dapat diartikan sebagai kegiatan yang ditunjuk untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kondisi lingkungan yang mendasar yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Nih, kondisi yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. 1. Udara yang bersih dan aman. 2. Pembuangan limbah hewan, manusia, dan industri yang efisien. Yang 3. Perlindungan makanan dari kontaminasi biologis dan kimia ya. Dan yang 4. Udara yang bersih dan aman. Yang terakhir nih, paling penting, rumah yang bersih dan aman loh. Sanitasi lingkungan yang buruk akan berdampak pada lingkungan juga. Jika sanitasi lingkungan buruk, dampaknya apa ya? Dampak yang terjadi pada lingkungan jika sanitasi buruk, berbagai penyakit bakal muncul di lingkungan. Nih, jadi aku mau ngasih tahu nih tips yang baik di rumah untuk menjaga sanitasi lingkungan agar baik. Karena sanitasi yang baik itu harus dimulai dari kita sendiri, terutama dari rumah kita ya. Nah, aku mau ngasih tips nih buat untuk membangun rumah yang baik dengan memperhatikan sanitasi lingkungan yang baik. Bahan bangunan seperti lantai sebaiknya terbuat dari ubin, keramik, atau semen agar tidak lembab atau tidak menimbulkan genangan atau becekan, serta debu dibanding dengan lantai tanah. Namun, bahan-bahan tersebut cukup mahal bagi keluarga kurang mampu. Maka sebaiknya dibuat rumah panggung dengan lantai dari bambu atau papan agar tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Yang kedua, dinding. Dinding rumah sebaiknya dibuat dari tembok, tetapi dengan ventilasi yang cukup ya. Namun di daerah tropis yang lebih cocok adalah dari bambu dan papan, agar lubang dinding atau papan berfungsi sebagai ventilasi. Ketiga, atap genteng. Atap genteng banyak dipakai penduduk Indonesia. Atap genteng cocok daerah tropis dan terjangkau oleh masyarakat dan dapat membuatnya sendiri. Namun, untuk masyarakat yang tidak mampu menggunakan atap rumbai atau daun kelapa, resiko mudah terbakar loh. Persyaratan keamanan, kenyamanan, kesehatan yang kedua, ventilasi. Rumah yang sehat harus memungkinkan pertukaran udara dengan luar rumah. Karena itu, rumah harus memiliki ventilasi yang cukup. Ada dua macam ventilasi, yaitu ventilasi alamiah. Ventilasi yang dibuat dalam bentuk lubang udara yang memungkinkan udara keluar masuk alami. Keuntungan menggunakan ventilasi alamiah menghemat uang tanpa menggunakan alat untuk mengalirkan udara. Namun kelemahannya adalah jalan masuk nyamuk dan serangga ke dalam rumah. Ventilasi buatan. Ventilasi buatan yaitu alat-alat khusus yang menyalirkan udara. Contohnya kipas angin dan mesin penghisap udara. Persyaratan kesehatan, kenyamanan, dan keamanan rumah yang ketiga adalah cahaya. Cahaya yang baik di dalam rumah akan membuat lingkungan di dalam rumah itu akan menjadi lebih baik. Karena cahaya yang baik dapat membuat sirkulasi udara, pencahayaan di dalam rumah itu lebih baik dibandingkan dengan pencahayaan yang kurang ya. Ya, karena pencahayaan yang baik itu pasti di rumah juga bakal sanitasi lingkungannya baik juga. Nah, sebelum itu ada dua cahaya nih. Ada cahaya alamiah. Cahaya alamiah yaitu cahaya matahari. Cahaya ini sangat penting karena dapat membunuh bakteri-bakteri patogen di dalam rumah. Karena itu, diupayakan agar setiap ruangan dalam rumah dapat memperoleh cahaya matahari yang cukup. Yang kedua, cahaya buatan,
yaitu cahaya yang bersumber bukan dari cahaya matahari, misalnya lampu, lilin, dan lain-lain. Cahaya dari sumber tidak alamiah itu diupayakan cukup terang, terutama untuk keperluan membaca agar mata kita tidak rusak. Persyaratan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan yang ketiga adalah luas bangunan. Luas bangunan yang tidak optimal itu bakal membuat keadaan tidak baik juga loh. Ya karena apa? Karena kepadatan di lingkungan di rumah kita itu jika terlalu banyak orang dan luas rumahnya itu tidak sebanding, itu bakal sangat berpengaruh bagi kesehatan kita juga ya. Jadi luas optimum yang disarankan untuk satu orang itu adalah 2,5 sampai 3 meter kuadrat setiap orangnya. Persyaratan kesehatan, keamanan, kenyamanan yang keempat adalah fasilitas-fasilitas yang ada di rumah. Fasilitas-fasilitas yang di rumah itu harus dijaga juga kebersihannya dan harus diperhatikan ya. Yang pertama, penyediaan air bersih yang cukup. Air merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, baik untuk minum, mandi, maupun mencuci. 2. Pembuangan tinja. Setiap rumah sebaiknya memiliki pembuangan tinja masing-masing. Tempat pembuangan tinja yang dipakai secara bersama-sama oleh banyak keluarga dapat menimbulkan penularan berbagai penyakit, sehingga pembuangan tinja harus terus secara berkala dibersihkan. Yang ketiga, pembuangan air limbah. Setiap penghuni dapat menggunakan air untuk berbagai keperluannya. Sebagian akan menjadi air limbah yang dibuang ke lingkungan. Pembuangan air limbah menjadi sangat penting, bukan hanya karena alasan bau dan pemandangan yang tidak sedap, tetapi karena air limbah sangat berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, air limbah diupayakan dibuang pada saluran dan tempat pembuangan yang tertutup. 4. Pembuangan sampah. Seperti halnya air limbah, pembuangan sampah menjadi penting untuk diperhatikan karena alasan kesehatan, kenyamanan, dan estetika. Tempat pembuangan sampah diupayakan agar tersedia dalam jumlah yang cukup dan mudah dijangkau, serta tertutup agar tidak menjadi tempat berkembangnya berbagai penyakit. Yang kelima, fasilitas dapur dan ruang keluarga. Dapur dalam rumah merupakan fasilitas penting dan perlu diperhatikan pemeliharaannya. Biasanya sampah dan sisa-sisa makanan berada di dapur. Kondisi ini mengundang berbagai binatang yang dapat menjadi faktor berbagai jenis penyakit loh. Contohnya tuh tikus dan kecoa. Nah, saya mau memberitahu mengenai upaya menciptakan sanitasi lingkungan yang baik. Yang pertama, lakukanlah hidup yang bersih dan sehat. Yang kedua adalah membersihkan ruangan dan halaman rumah secara rutin. Yang ketiga adalah membersihkan kamar, mandi, dan toilet ya. Itu harus loh. Yang keempat, menguras, menutup, dan menimbun. Itu biasa sering kita sebut dengan 3M. Yang kelima, tidak membiarkan adanya air tergenang. Yang keenam, membersihkan saluran pembuangan air. Yang ketujuh, menggunakan air yang bersih ya. Hai, sudah sampai penghujung dari materi yang saya sampaikan kali ini. Nah, saatnya kita berpisah nih ya. Sebelumnya, kalian boleh like, komen, subscribe juga ya. Saya pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.